Selamat malam, Bapak Ibu. Baik yang hadir di gereja ataupun di Zoom, saya ucapkan selamat malam. Selamat Terima malam. kasih dan senang sekali kita bisa hadir kembali pada hari ini untuk mengikuti PA. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan sebuah lagu, Takut Tahu Kan Hari Esok. Dia akan dia kita. Gangguan dari sononya ini. Pada komen ya. Keluar nggak komennya? Iya, keluar. Ini yang mulai video kan dicoret tuh. Itu dia Itu satu jalan membangun yang aku bertahan sampai akhir langkahku. Putus-putus.
Oh, Andreas buka ini nggak ya? Bentar, Cek. Astaga. Dia baru bentar, Cek. Repan. Kenapa? Bentar, Cek. Udah selesai deh, Pan. Ya, habis, Pan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami kembali pada Suara musiknya yang nggak kedengeran. ya Tuhan, Kita dari untuk tadi bisa bisa mengikuti PA ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mau berkati masing-masing suara kami, musiknya itu di karuniai YouTube. kami dengan Roh Tapi Kudus, kedengeran apa-apa. agar kami bisa membuka hati dan pikiran kami, untuk kami bisa lebih memahami dan mendalami mengenai firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga mau berkati setiap dari kami yang ambil bagian di dalam PA ini ya Tuhan, baik Pendeta Timur yang nantinya akan memberikan pemahaman Alkitab kepada kami, juga kepada semua yang bertugas, Engkau yang mau memberkati kami satu demi satu. Juga kepada jemaat yang lain ya Tuhan, yang saat ini mungkin belum dapat hadir, Engkau kiranya yang mau memberikan mereka juga hikmat dan kebijaksanaan, dan juga Engkau yang mau mengetuk hati mereka agar mereka juga bisa bergabung bersama kami ya Tuhan di PA-PA mendatang. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya ke dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyanyikan satu buah lagu.
Bapak Ibu, mari kita awali PA kita dengan doa. Mari kita berdoa. Berserah ya Tuhan, lebih enak ketika jadi lagu, ketika jadi nyanyian, daripada ketika kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Walaupun kami tahu kehendak-Mu yang terbaik, rencanamu yang paling tepat untuk kami, tapi sebagaimana Tuhan tahu, kami juga punya mau sendiri, kami juga punya keinginan sendiri yang belum tentu nyambung dengan rencanamu, kehendak-Mu, sehingga berserah tidak selalu mudah kami lakukan. Tapi sebagaimana kami hayati dalam hidup kami, berserah adalah bagian dari belajar berjalan bersamamu. Dan itu yang termasuk kami hendak hayati saat ini. Berserah dalam tiap rencanamu dalam hidup kami, termasuk jika itu berkaitan dengan akhir hidup kami, dengan kematian. Bantu kami memahami bahkan kematian pun adalah rencana baik-Mu, adalah kehendak baik-Mu untuk kami, sehingga kami bisa berserah terhadap apapun yang Kau percayakan pada kami. Kami serahkan waktu pemahaman Alkitab dalam tangan-Mu Tuhan, temani kami belajar, mampukan kami menjadi murid-Mu yang lebih pantas lagi, lebih layak lagi disebut murid. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini mesti di full screen dulu ya. Oke, Bapak Ibu, ini tema kita hari ini sebagaimana yang diberikan kepada saya oleh unit Bina, pengajaran tentang kematian. Pertama-tama ketika mau berurusan dengan kematian, saya mencoba lihat dari kamus KBBI online. Dan belum apa-apa saya sudah bertemu dengan sederet arti. Sudah hilang nyawanya, tidak hidup lagi. Oke, ini yang paling mudah kita pahami. Sudah tidak bernyawa, tidak pernah hidup, itu juga mati. Tidak berair tentang mata air sumur yang mati. Tidak berasa lagi tentang kulit yang mati. Lampu mati, padam. Jalan mati, buntu. Harga mati tidak dapat berubah lagi. Jadi kalau kita bicara tentang kematian itu banyak urusannya gitu, banyak ceritanya. Walaupun kita tahu kita kan saat ini PA-nya tidak tentang harga mati, enggak. Kita tidak bicara tentang jalan buntu, enggak. Tapi kalau kita bicara tentang mati, larinya bisa kemana-mana. Lalu rujukan yang sering kita gunakan juga dari Wikipedia. Kelihatan kan ya Bapak Ibu di sini ya, walaupun gelap begini ya intinya. Kematian adalah penghentian permanen dan tidak dikembalikan lagi dari semua fungsi biologis yang menopang makhluk hidup. Kematian kadang-kadang digunakan sebagai definisi hukum kematian. Sisa-sisa makhluk hidup yang sebelumnya hidup biasanya juga membusuk segera setelah kematian. Kematian adalah proses universal yang tak terhindarkan dan pada akhirnya akan terjadi pada semua makhluk hidup. Proses serupa yang terjadi pada komponen penyusun makhluk hidup seperti sel atau jaringan disebut nekrosis. Sesuatu yang tidak dianggap sebagai organisme hidup seperti virus dapat dihancurkan secara fisik tapi tidak bisa dikatakan mati. Ini sekedar kalau kita mau cari tentang mati itu urusannya bisa kanan bisa kiri. Banyak. Nah tapi kita jadi godaan bagi saya ketika bicara kematian ini bisa dari sisi dogma dan itu bisa panjang dan lebar dan seru sekali. Tapi saya memilih untuk pada saat ini melihat kematian terutama sebagai bagian dari pengalaman manusia. Karena inilah yang paling dekat dengan kita, paling real dengan kita. Kalau kita melihat dari banyak ilmu itu kita bisa kemana-mana, seru tapi
jauh gitu rasanya. Kalau kita melihat pengalaman sebagai kematian sebagai bagian dari pengalaman kita, itu rasanya dekat. Dan yang sedang kita sama-sama coba hayati saat ini adalah melihat kematian sebagai sesuatu yang dekat dengan kita. Yang bahasanya apa ya, noleh dikit kita bisa mati. Gitu. Kematian itu bukan sesuatu yang asing, yang jauh, yang entah gimana tahu, tapi sesuatu yang pasti semua kita akan alami. Pasti akan terjadi pada kita. Jadi ada di sebelah kita, dekat dengan kita. Ini sekedar beberapa ayat yang, kalau ayat-ayat ini Alkitab versi terjemahan baru, karena saya cari di Alkitab online. Dan TB2 belum ada secara online. Baik Adam, Kejadian 5 ayat 5, yang umurnya sampai 930, maupun Lameh yang umurnya 200 tahun lebih muda, maupun Tuhan Yesus yang jauh lebih muda lagi, semuanya mati. Jadi bagian dari pengalaman manusia, siapapun dia, mau umurnya panjang, mau umurnya pendek, mau meninggalnya tenang-tenang, mau meninggalnya seperti Tuhan Yesus disalib, mau gimana juga ceritanya, manusia itu mati. Dan apapun sebutannya, mati, meninggal, wafat, tewas, pulang ke rumah Bapak. Tadi saya mau nambahin modar, tapi rasanya nggak tega gitu nulisnya gitu. Tapi ya pokoknya kita tahu. Jadi istilah untuk mati saja banyak. Mulai dari yang halus sampai yang paling kasar sekalipun, sampai paling mengenaskan. Tapi ya wujudnya sama. Setiap orang akan mati, akan meninggal, akan wafat. Itu akan paling enak didengar akan pulang ke rumah Bapak. Mati pasti. Tetapi konteks kita kan Kristen ya. Karena Kristus, kematian bukan the end of the story. Kematian bukan ujung cerita. Kematian bukan tamat. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20, tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari yang telah meninggal. Kristus bangkit. Mati ya, tapi bangkit. Dan berpegang pada itu, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang membuat cerita kematian dalam kekristenan menjadi beda. Setiap orang mati, iya. Siapapun kita sekali waktu pada saatnya nanti kita mati, iya. Mau kita coba hindarkan, mau kita coba lari, mau kita coba tolak, mau kita coba musuhi itu kematian, pada saatnya kita mati. Sama semua. Tapi di dalam Kristus, mati bukan the end of the story. Mati ada yang menyebutkan sebagai jembatan, ada yang menyebutkan sebagai pintu, ada yang menyebutkan sebagai lorong untuk tahap kehidupan yang berikutnya. Kristus mati, dibangkitkan sebagai yang sulung. Dan siapapun yang percaya, setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang menjadi penting, yang menjadi ciri khas dari kematian bagi kita, bukan hanya soal matinya, tapi terutama juga soal meresponnya. Bahwa mati, iya semua kita mati. Tapi yang jadi urusan kita kan bukan mati. Setelah kita mati ya sudah. Tapi yang jadi urusan kita adalah meresponnya. Merespon itu pertama merespon yang mati. Yang mati diurus. Jadi yang indah dari kematian, kita bicara dalam konteks Kristen itu, orang yang mati tidak sekedar dianggap sebagai ya udah selesai hidupnya. Yang mati kita urusi. Dan kita punya teladan. Kita baru selesai Paskahan nih, jadi ayat-ayat ini pasti masih baru saja kita baca, baru saja. Ini teks khotbah Paskah Minggu kan, hari Minggu kemarin
kita dapat teks ini. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Itu antara lain sebagai bentuk ngurusi yang mati. Jadi yang kita lakukan ketika ada orang meninggal, lalu kita melakukan segala macam itu, bagian dari menghibur keluarga yang berduka, menghargai yang meninggal. Dan jangan lupa, menghormati Tuhan. Kadang-kadang ketika kita berurusan dengan kematian, menghibur yang berduka, iya kita gampang ngertinya. Keluarganya siapa meninggal terus kita urusi karena kita membayangkan istrinya, anaknya, orang tuanya, saudaranya. Membayangkan mereka sedih terus ya yuk kita urusi yang meninggal. Karena sayang kita, karena peduli kita pada keluarga yang meninggal. Juga terutama kalau kita kenal sama yang meninggal. Sesiapapun dia, nggak mungkin kita diamkan saja. Kita urusi dia karena kita tahu. Tapi yang kadang-kadang kita nggak ngeh ketika kita mengurusi yang meninggal, yang kita lakukan itu menghormati Tuhan juga. Menghormati Tuhan sudah menciptakan orang itu, dan ciptaan Tuhan itu berharga, nggak sepantasnya terus, ya udah dia udah mati ini, nggak gitu. Yang mati ini kita urusi. Dan ini sepengalaman saya ya, mungkin Bapak Ibu, ini kan nggak usah harus nunggu bertanyanya nanti kan bisa ditanya sekarang juga. Sepengalaman saya berurusan dengan kematian, kedukaan di GKI, tidak banyak orang yang bisa memandikan jenazah. Tidak banyak orang yang bisa atau berprofesi sebagai perias jenazah. Iya kan? Ya, jadi kita amat sangat tergantung pada yayasan-yayasan yang memang urusannya dengan kedukaan. Makanya itu pentingnya yayasan kedukaan. Tapi beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi saya pernah ikut Katolik sih yang mengadakan, tapi saya lupa itu tentang pentingnya setiap jemaat punya orang yang bisa memandikan jenazah dan punya orang yang bisa merias jenazah. Karena pada satu sisi dari sisi praktis itu lebih cepat tertangani, tapi dari sisi lain karena kenal. Kalau kenal itu proses memandikan merias jenazah itu menjadi sesuatu yang bukan sekedar orang merias jenazah profesional dipanggil untuk merias sosok yang dia nggak tahu nih siapa. Sebodoh amat ini siapa, pokoknya aku melakukan tugasku. Tapi kalau kenal, ada sisi peduli, empati, sayang dan meringankan, yang membuat suasana duka itu tidak menjadi terlalu berat. Dari sisi keluarga, kita tahu siapa yang merias. Tapi juga dari sisi yang merias juga dia melakukan bukan sekedar tugas, tapi sebagai bentuk pedulinya, sayangnya pada yang meninggal. Tapi di kota Jakarta ini nggak banyak memang, sejauh pengalaman saya, kita sangat mempercayakan dan mengandalkan mereka yang memang sudah profesional dalam tugasnya. Tapi dalam pelatihan itu, kalau memang kita bisa punya, itu akan sangat menolong sekali. Tapi ini yang kita lakukan. Yang mati diurus dengan sebaik-baiknya. Nah, yang berduka juga diberi kesempatan. Saya pernah dapat pertanyaan dari tema atau topik kematian ini kan salah satu topik yang secara berkala muncul dalam pemahaman Alkitab. Saya yakin ini bukan baru pertama kali kita lakukan kan? Yang benar. Oh. Enggak kematian. Bukan soal kematian. Oh. Karena masih banyak aspek lagi tentang kematian. Mungkin sekali waktu nanti dari aspek lainnya gitu ya. Itu akan bermanfaat lah bagi kita untuk melihat berbagai sisi tentang kematian. Di Bekasi Timur ini sudah beberapa kali berbicara tentang kematian dari berbagai aspeknya. Salah satu pertanyaan yang muncul ketika membahas tentang kematian adalah kan bagi orang Kristen kematian itu sudah
aman gitu ya. Jadi kita sudah diselamatkan, kita sudah baik-baik sajalah. Kenapa kalau salaman masih bilangnya turut berduka cita? Kenapa bukan turut bersuka cita? Ya, saya bilang iya, betul sih kita sudah nggak khawatir soal kematian itu, bukan itu yang khawatirkan. Tapi kan kita berurusan dengan yang hidup. Masa iya kita tega bilang, saya ikut bersuka cita Pak karena ibu bapak meninggal. Kan bisa disambit orang itu kalau begitu. Saya ikut gembira karena istri bapak sudah pulang ke rumah Tuhan. Iya sih pulang ke rumah Tuhan, tapi kan ini duka. Jadi duka sendiri diberi kesempatan, diberi ruang. Sekalipun kematian itu sudah baik-baik saja, tetapi duka itu diterima sebagai bagian yang real dari kematian. Dan contohnya adalah ini. Matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab selama 30 hari lamanya. Diberi waktu, diberi kesempatan 30 hari. 30 hari itu bisa dianggap sebentar atau lama, itu beda-beda. Tapi yang jelas ada masanya untuk berduka cita. Diberi kesempatan untuk berduka. Jadi jangan anggap sepele momen untuk berduka cita. Jangan dianggap sesuatu yang nggak perlu gitu. Perlu. Karena Musa sebagai contoh yang sekian lama menghabiskan hidupnya, melakukan banyak hal di tengah-tengah orang Israel, dia nggak ada lagi, orang Israel kehilangan. Menangisi Musa di dataran Moab selama 30 hari. Tapi ada endingnya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Ada waktu untuk berduka, baik, boleh, silahkan, difasilitasi, diberi kesempatan, diberi waktu, tapi ada batasnya. Dan ini sudah bunyi di perjanjian lama loh. Kalau bunyi di perjanjian baru, mungkin kita bisa mengatakan, ya Yesus bangkit. Jadi berkabung enggak seterusnya karena ada kebangkitan. Tapi bahkan di perjanjian lama, ketika belum ada cerita Yesus bangkit, pemahaman bahwa duka cita itu diberi waktu, iya, tapi juga ada titiknya. Dalam arti, rasa kehilangannya mungkin panjang. Tapi jangan nunggu sampai rasa kehilangan itu selesai. Dan kalau kita pernah mengalami kehilangan seseorang yang dekat dengan kita, itu kan nggak ada hitungan waktunya. Sampai belasan tahun seorang istri masih berasa kehilangan suaminya. Karena sekian lama, itu bukan sekian lama waktu, bukan ukuran berapa panjang, berapa pendek kedukaan itu bisa selesai. Tapi waktu untuk berkabung, waktu untuk berduka, hari-hari tangis misalnya itu ada selesainya. Dan kalau ini bunyi juga di perjanjian lama, ini memang menunjukkan bahwa pemahaman iman kita sudah dari dulu memberi kesempatan untuk berduka, berkabung, tapi juga ada kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Bahkan untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya untuk bersedih, ada waktunya juga untuk mengakhiri kesedihan itu. Masih tentang berduka. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan itu, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Sekali Musa meninggal, itu hal besar untuk orang Israel. Jangan kata Musa ya, yang sekian puluh tahun mengantar orang Israel segitu panjang. GKI Bekasi Timur pernah mengalami kehilangan yang terasa gitu ketika Pak Eka meninggal. Pada satu sisi Pak Eka bukan orang yang mau dikultuskan, biasa-biasa saja. Tapi dan Pak Eka lama sakitnya kan kalau kita ingat itu. Tapi ketika Pak Eka beneran meninggal, bukan satu dua orang yang bertanya kepada saya, dugaan saya kepada Pak Ferdi juga pada waktu itu, gimana Bekasi Timur nanti setelah nggak ada Pak Eka? Gimana Bekasi Timur akan jalan kalau nggak ada Pak Eka?
Karena Pak Eka tempat orang bertanya, tempat orang minta nasihat, tempat orang mendengarkan pengajaran, begitu banyak jemaat yang bergantung pada Pak Eka. Walaupun Pak Eka nggak memilih untuk itu. Tetapi ya lagi-lagi, karena gereja itu punya Tuhan, kehilangan pasti, kangen iya, tapi life goes on. Hidup berjalan terus, kayak Bekasi Timur tetap berjalan. Orang Israel tetap harus berjalan. Kita bisa membayangkan, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah. Ada upaya sengaja supaya orang-orang Israel ini nggak terus-menerus tenggelam dalam kesedihannya. Yuk bangun, urusan masih ada, ini kita belum beres nih kerjaan. Belum menyelesaikan perjalanan sampai tanah Kanaan. Sampai Kanaan nanti juga urusannya belum selesai. Masih ada sekian bangsa yang harus dibereskan untuk urusan ini betul-betul selesai. Jadi sekelas Musa meninggal. Sedih pasti. Tetapi rencana yang sudah disiapkan Tuhan harus berjalan. Pengalaman ini, kalau sekali waktu ini dijadikan teks khotbah, ini bisa menarik sekali karena berbicara tentang segede-gedenya orang, sepenting-pentingnya orang, sehebat-hebatnya orang, suatu saat akan selesai. Kalau rakyat atau jemaat atau keluarga menggantungkan hidup, menggantungkan diri pada sosok manusia, ketika si manusia hebat itu nggak ada, drop. Tapi orang pasti akan meninggal. Tuhan yang akan selalu ada. Tuhan yang akan selalu menyertai. Dan itu pengalaman berharga untuk orang Israel untuk belajar. Sekeren-kerennya Musa, kita nggak bisa bergantung sama Musa loh. Musa orang, cepat atau lambat akan meninggal. Tempat gantungan terbaik ya cuma Tuhan. Karena itu setelah sedih-sedih dalam waktu tertentu, ayo seberangi sungai Yordan. Urusan belum selesai. Karena ini bisa berlaku dalam banyak pengalaman kita sebagai manusia. Masih tentang merespon kematian sebagai duka cita. Ini kali ini pindah ke perjanjian baru di 1 Tesalonika 4 ayat 13 kita, ini versi TB ya, terjemahan baru, kita menemukan ayat ini selanjutnya. Kami tidak mau saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Itu pegangan kita ketika kita melakukan kebaktian atau kebaktian penghiburan. Jadi kebaktian kita nuansanya nggak nuansa hidup ini nggak ada harapan lagi. Sedih ini akan selamanya. Kita ini akan seterusnya terpuruk. Enggak. Namanya juga kebaktian penghiburan. Ada nyanyian, kita bisa tersenyum, kita boleh dandan, ya sewajarnya lah. Nggak harus pakai baju hitam. Makanya orang pulang kantor datang ke kedukaan nyaman-nyaman aja. Karena ke kantor dia pakai baju merah sekalipun nggak apa-apa. Kalau memang pulang dari kantor dia pakai baju oranye nggak masalah. Karena rasa duka kita nggak sedemikian matinya karena ada pengharapan yang memberi kesempatan pada senyuman, memberi kesempatan pada warna-warna lain, memberi kesempatan pada kegembiraan yang tetap ada. Sedih iya, tapi nggak segitu terpuruknya, nggak segitu hitamnya, nggak segitu kelamnya, sehingga kita nggak punya pilihan apa-apa. Kematian ketika kita melihatnya dari sisi iman, tetap punya warna yang bukan hitam, tetap punya kesempatan, memberi kesempatan untuk senyuman, memberi kesempatan untuk kita bernyanyi. Ada yang lebih dari sekedar mati dalam arti the end of the story itu. Bahkan cara kita merespon kematian bisa menjadi kesaksian kita. Ketika kita merespon kematian dengan begitu terpuruknya, begitu kayaknya udah deh, kayak sudah hidup kita udah nggak ada artinya lagi, hidup kita udah nggak ada gunanya lagi, saya mati pun mengikuti orang tua saya, katakanlah begitu. Ya udahlah,
itu sebetulnya mencerminkan bagaimana kita memandang dan mempercayai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian itu. Ini memang tidak selalu gampang, terutama untuk kasus-kasus misalnya yang meninggalnya mendadak, dengan anak-anak yang masih kecil, dengan yang meninggal adalah breadwinner, pencari nafkah utama, yang membuat kematian ini bukan hanya soal seseorang mati, seseorang tidak hidup lagi, tapi juga ada masa depan dan masa kelanjutan keluarga yang jadi seakan-akan mesti gimana. Nah, ini yang menyebabkan persiapan kematian itu menjadi penting. Nah, ini mungkin nanti saya minta masukan, berbagi pengalaman, karena cerita kita pasti beda-beda. Tentang bagaimana kita pernah mengalami, merasakan seseorang yang dekat dengan kita meninggal dunia, lalu respon kita atau respon sekitar seperti apa. Pentingnya persiapan tentang kematian dimulai dari urusan kematian itu bukan topik yang terlarang untuk dibicarakan. Untuk masyarakat Asia, walaupun sudah semodern tahun 2024, masih cukup banyak yang menganggap kematian itu sebagai nggak usah diomongin. Jadi kalau ada orang tua mulai membicarakan kematian, nanti kalau mama nggak ada, atau nanti kalau papa nggak ada, anak-anaknya akan bilang, jangan ngomong gitu lah mah. Nanti kan semua pasti diurusin, udah nggak usah ngomongin mati. Kita kan masih, ya, siapa yang punya pengalaman seperti itu? Orang tua kita atau kita yang ngomong, orang tua kita yang ngomong kematian dan kita yang bilang, enggak lama jangan ngomongin gitu, kan mama masih panjang umur kok, pasti sehat kok, kita doain deh pasti sehat, panjang umur, lihat cucu-cucu nanti sampai gede, sampai mantu. Kita yang begitu, atau ketika kita ngomong, nanti kalau mama nggak ada atau kalau papa nggak ada, terus anak-anak kita yang bilang, mami ngapain sih ngomongin begitu? Tapi nggak boleh ngomong. Mana yang generasi mana yang ngomong dan bagaimana responnya? Siapa yang pernah ngomongin gitu di keluarga? Yang kedua, ibu yang ngomong. Terus ibu gimana kalau dibilangin? Jadi ketika anak-anak bilang, mami jangan ngomong gitu, jalanin aja, nggak usah diomong-omongin. Terus ibu bilang apa? Ngalah. Oh. Iya, benar. Oh iya betul, ibu juga mesti pakai mic. Yang di rumah kagak denger bu. Iya ya. Tes ya. Terima kasih Bu Pendeta. Diulang lagi. Jadi ulangnya apa ya? Saya jadi lupa. Iya. Siapa yang orang tua ibu atau Oh, ibu iya. yang pernah bilang iya. nanti kalau mama mati, gitu, terus Oh, iya. responnya gimana? Saya bicara dengan anak saya karena pengalaman saya setelah suami saya meninggal, langsung saya berpikir bagaimana kalau saya mati, saya meninggal dunia. Karena saya hidup sendiri, anak-anak kami nggak ada di dekat kami gitu ya. Semua anak-anak mantu cucu nggak ada dekat kami. Langsung saya bilang kalau tidak ada mami harus bagaimana, semua urusan segalanya gitu ya. Terutama untuk diri saya sendiri. Terus anak kami bilang, udah mami nggak usah bilang gitu, mami jalanin aja katanya. Nanti nggak usah diurus, nanti kita bisa urus. Gitu. Saya nggak ngalah atau nggak apa, tetapi saya selalu setiap hari saya doa syafaat sendiri. Saya hanya bilang Tuhan apa sih rencana Tuhan untuk saya? Tuhan tolong kasih saya hikmat apa yang harus saya jalani. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Siapa lagi yang pernah ngomongin begitu?
pernah bilang, kalau enggak ya nggak apa-apa. Karena sini Bu ambil lagi. Karena memang bagi banyak sini. Nanti kalau yang mau itu tunjuk tangan ya biar saya operin ini biar di rumah bisa dengar. Ya karena memang bagi banyak keluarga, kita matikan dulu ya. Bagi banyak keluarga terutama di Asia, iya sih orang pasti mati iya. Tapi ngomongin mati itu pamali, tabu, jangan. Walaupun bisa dimengerti karena itu lahir dari rasa sayang biasanya, nggak usah diomongin deh karena setiap anak-anak bayangin itu membayangkan mamanya hidup sepanjang-panjangnya. Jadi jangan diomongin aja, jadi sedih suasana, ngobrol santai jadi sedih, ngobrol lagi ketawa-ketawa jadi diem. Ngomongin kematian itu bikin canggung rata-rata. Kalau salah satu udah mulai bicara soal kematian, yang lainnya mau kikuk gitu, mau ngerespon apa. Jadi lebih cenderung untuk menghindari. Kalau memang anak ibu sudah punya persiapan, nanti kalau memang nggak ada ABCD, DEF dan seterusnya, itu ya syukurlah. Jadi kasarnya boleh dibilang ibu bisa meninggal kapan aja dengan tenang gitu. Jadi semuanya udah diurus. Tapi kadang-kadang, dan ini sering terjadi, nggak diomongin itu berarti nggak disiapin. Karena nggak tega gitu, nggak tega membayangkan mama nggak ada, nggak tega membayangkan papa meninggal. Rasanya kita inginnya orang tua sepanjang-panjangnya hidup. Dan ketika namanya juga manusia, cepat atau lambat pasti meninggal, kalang kabutnya itu loh. Surat di mana surat? Kan apalagi kalau tinggal terpisah. Anak-anak nggak tahu di mana KTP dan KK berada, di mana kartu Tabita berada, di mana surat ini surat itu, foto ada di mana foto. Kadang-kadang meninggal umurnya sudah 80 tahun misalnya, tapi fotonya foto KTP yang masih di pinggirnya ada gambar stempelnya gitu. Ada kan yang seperti itu karena nggak mau denial, jadi bukan sekedar nggak sempat, tapi nggak mau menerima kenyataan bahwa suatu saat mama meninggal, papa meninggal. Jadi udah jangan diomongin. Kayaknya kalau nggak diomongin nggak kejadian. Gitu. Kalau nggak diomongin, udah deh. Tapi ketika kejadian repotnya setengah mati. Karena ya itu kita nggak siap. Jadi tapi memang kalau misalnya kita belum pernah ngomong, disiapkan dulu. Jangan tiba-tiba tadi malam kita PA ngomongin soal kematian, nanti kalau mama nggak ada, ya syok lah di rumah kalau besok pagi tiba-tiba lagi sarapan kita ngomong begitu. Tapi kayaknya dipegang ibu aja dia Oh iya deh, dioper-oper oke gitu. oke. Jadi kalau orang tua tuh ya, kalau bilang ya mungkin kita nggak kasar ngomongin, nanti disiapin lah mau ini tabitanya atau fotonya mau yang mana. Lu nyumpahin gua mati. Iya bisa juga orang Bisa tuanya juga nggak orang tua siap. tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya kan jangan sampai kejadian kita ini ya. Tapi kalau kita siapin kayak gitu ya, terus dia kayaknya Iya, betul. nyumpahin dia mati gitu. Ya itu kadang-kadang terjadi kayak Ya gitu. betul. Itu lagi-lagi karena kita nggak biasa ngomongin soal kematian, tapi mungkin pelan-pelan perlu diupayakan itu bukan nyumpain mati sebetulnya kan, supaya kan kematian juga adalah kesaksian kita kan. Kalau kematian kita nanti berantakan kalang kabut, terus apalagi kalau anak-anak rebutan warisan, bertengkar, itu kan jelek gitu loh kesaksiannya. Kita ingin ketika kita, orang tua mana sih yang berharap ketika dia udah nggak ada anak-anaknya berantem? Kan nggak ada. Mau kita nih kalau kita nanti udah nggak ada anak-anak rukun, dan itu biasanya pesan orang tua itu. Kamu rukun-rukun ya, saling bantu, saling tolong. Rata-rata pesan orang tua seperti itu. Nah itu kan nggak, satu perlu dikondisikan sejak mereka kecil, tapi juga perlu dibunyikan. Itu yang jadi harapan orang tua. Di Bekasi Timur salah satu cara untuk ngomongin kematian adalah dengan di lansia itu ada acara foto. Tiap lansia dibikinin foto segini gitu. Dan ternyata udah dan ternyata itu bermanfaat sekali. Ketika saya melayani kedukaan, itu cukup banyak yang fotonya yang itu, yang waktu itu difoto
di foto di gereja gitu. Jadi foto itu kepake, misalnya seperti ini juga Bu. Ya, itu baik. Ya. Itu cara sederhana. Itu cara sederhana untuk mulai bicara soal kematian. Jadi ini foto mama, jadi waktu itu ini foto mama di gereja kan pakai baju rapi kan gitu. Mau ngapain mah pakai baju gitu? Kita mau di gereja mau foto gini, dijelaskan. Waktu itu Bu Wawan dijelaskan ini gini. Jadi pelan-pelan ya sedihnya gak hilang, takut kehilangannya pasti ada, tapi oh ini memang disiapkan. Gereja membantu menyiapkan dan itu menolong. Meringankan, menurunkan sedikit suasana gitu sedihnya. Jadi dan jadi kebanggaan dibuat lansia tuh aku udah punya foto nanti kalau aku meninggal gitu. Jadi kayak gue prepare loh gitu. Saya siap loh. Jadi kalau ngomong saya siap kapanpun dipanggil Tuhan, buktinya saya udah nyiapin foto. Jadi itu. Jadi dimulai dengan hal-hal sederhana untuk membuat kematian menjadi sesuatu yang bisa diomongin. Juga jangan jadikan kematian sebagai topik untuk menakut-nakuti anak-anak. Ini mungkin saya baru mengetahui satu kasus ya. Jadi rupanya dan ketahuannya setelah anak ini dewasa, rupanya ketika anak ini masih kecil, mamanya itu sering bilang, jangan nakal, nanti mama mati, gitu loh. Mungkin maksudnya supaya anak ini jangan nakal, gitu ya. Jadi anak baik lah, jadi mama umurnya panjang, jadi anak baik, nurut sama mama happy, mama bisa panjang umur. Itunya sih oke-oke aja. Tapi membahasakannya, jangan nakal, nanti mama mati. Ini waktu kecil, dan ketika anak ini makin besar, makin remaja, mungkin konsep kematiannya juga sudah baik-baik saja atau kelihatan baik-baik saja. Tapi setelah dia dewasa, dia berumah tangga, jadi mamanya udah bener-bener lansia, mamanya meninggal. Ya biasa sebetulnya, tapi anak ini marah sama Tuhan. Saya orang baik kok Tuhan, saya aktivis memang, saya orang baik, baik. Kok mama saya meninggal? Istrinya yang waktu itu bilang, kok suami saya aneh ya gitu. Mamanya meninggal, mamanya udah umur sekian gitu. Kok dia marah sama Tuhan gitu. Responnya seperti anak-anak atau remaja yang merasa dicurangi oleh Tuhan gitu. Jadi ngerasa marahnya tuh kayak gitu. Jadi istrinya bilang, suami saya aneh ya kok rasa kayak gini. Itu prosesnya pasti panjang lah ya, setelah kedukaan selesai, terus ngobrol panjang-panjang, dia baru ingat bahwa, oh waktu kecil mama suka bilang begitu. Jadi jejaknya tuh panjang, sampai dia tua, sampai dia dewasa, dia merasa mati itu, Tuhan mengambil mamanya itu karena dia nakal, dia salah, dia berbuat dosa, padahal dia sudah, saya kurang baik apa, jadi mengaitkannya itu. Dan buat saya itu jadi pengalaman untuk kematian itu sesuatu hal yang serius. Apa itu? Kematian adalah sesuatu hal yang serius, penting, sehingga jangan dijadikan alat untuk nakut-nakutin anak. Kayaknya nggak apa-apa gitu, tapi efeknya panjang ke depan. Jangan nakal, nanti mau mati, nanti papa itu nggak sesepele itu. Lalu yang harus disadari, kematian itu membawa rasa sedih dan kehilangan. Jadi sedih is okay, merasa kehilangan is okay. Jangan merasa bahwa saya nggak boleh sedih, kan saya sudah percaya pada Tuhan Yesus, orang tua saya atau keluarga saya atau anak saya itu aman di tangan Tuhan Yesus, saya mestinya nggak sedih. Nggak apa-apa sedih. Sedih itu ya berduka tadi, itu bagian dari karena kita mengasihi orang tersebut, karena kita dekat dengan orang tersebut, karena kita punya pertalian dengan orang tersebut, mau sahabat, mau keluarga, sedih ya nggak apa-apa. Dan sadari juga kematian tuh bisa berdampak panjang. Berdampak panjang dalam arti nangisnya mungkin kelar.
nangisnya mungkin malah nggak ada kan yang meninggal nggak nangis gitu. Karena kepalanya berbicara, ya memang sudah saatnya orang tua saya meninggal, apalagi udah sakit lama, sudah lansia, emang sudah badannya ringkih, lalu ya sudah waktunya, kepalanya terima, tapi hatinya enggak. Dan kesedihan ini bisa lama, bisa muncul momen apa bentuknya gimana, karena dia tergantung dari apa yang dia rasakan, apa yang dia kangeni dari orang tuanya, itu bisa berdampak panjang. Dan sepanjang itu disadari, nggak apa-apa. Sepanjang itu disadari, saya masih berduka, saya masih kangen, saya masih kehilangan, nggak apa-apa. Jangan ditolak, jangan merasa bahwa kalau saya sedihnya lama berarti saya nggak percaya kepada Tuhan. Enggak. Kalau itu terkait dengan orang tua, apalagi anak, itu sedih. Ada loh anak yang meninggal orang tuanya sampai wah panjang sekali, nggak lupa itu. Masih nyangkut itu. Apakah dia nggak percaya pada Tuhan? Percaya. Tapi sedihnya ada, dan itu bagian dari perjalanan hidupnya, karena ya itu anaknya, nggak mungkin hilang sama sekali. Nah, ini bagian yang juga real. Kematian itu juga punya dampak ekonomi, terutama kalau yang meninggal breadwinner ya, pencari nafkah utama. Itu panjang urusannya, dan bersyukurlah kita gereja yang harus punya, harus ada orang-orang yang punya kepedulian dan mempedulikan sisi itu. Karena udah sedih, terus mikir anak-anak ke depan gimana? Anak-anak masa depannya kayak apa? Bagaimana mereka bisa melanjutkan sekolah? Bagaimana mereka bisa melanjutkan kehidupan? Itu bagi orang tua, bagi pasangan yang ditinggal itu bebannya numpuk berkali-kali lipat, dan butuh bala bantuan dari orang-orang di sekitar, yang mau keluarga, mau gereja, mau RT RW, untuk kehilangannya iya, sedihnya nggak hilang, tapi paling nggak dia tahu ada orang lain yang peduli, ada orang lain yang mau merangkul dia, dan itu bagian yang penting dalam perjalanan duka. Makin dia dibiarkan menanggung sendiri, makin berat rasanya kehidupan, makin sulit dia untuk bangkit dari persoalan itu. Nah, ini persiapan yang teknisnya ya, KTP, KK, foto, surat-surat lain, pakaian, sepatu. Kayaknya sepele, tapi saya baru menyadari loh, orang meninggal itu, kalimatnya mungkin nih, bahkan orang meninggal itu nggak ingin kelihatan jelek di peti. Ya nggak? Walaupun kan bahasanya, nanti kalau saya udah meninggal, terserah dipakein baju apa, saya nggak tahu ini, kan gitu ya. Kalau saya udah meninggal pakai baju merah, biru, pakai sepatu, pakai sendal, sepatu kets, kita nggak tahu. Tapi sejauh pengalaman saya ketika ngobrol dengan lansia, nggak ada loh lansia yang segitu cueknya membayangkan kematiannya nanti. Tetap ada harapan, tetap ada keinginan, kalau saya nggak ada nanti, ya pantes lah. Gitu lah. Nggak usah keren kayak gimana, tapi pantes lah. Makanya nggak sedikit lansia yang mempersiapkan. Mau pakai baju apa, mau pakai sepatu apa. Apakah nanti kejadiannya begitu apa enggak? Kadang-kadang yang pernah terjadi juga kan, pengennya baju A. Tapi nyimpennya segitu rapinya si oma ini, ketika dia betulan meninggal tuh baju kagak ketemu. Jadi anaknya ya udah cari baju yang ada. Baju yang direncanakan itu sempat, karena si anaknya sempat tanya, Kak, kalau mama saya meninggal udah ngomong pakai baju ini, tapi nggak ada, dicari-cari, nanti saya didatengin nggak dalam mimpinya. Waduh, ya namanya, karena dia anak yang baik loh, karena mamanya sudah kasih amanat mau pakai baju ini, tapi bajunya nggak ketemu. Ini kan proses mesti, nggak mungkin pakai ngebongkar lemari nunggu baju ketemu baru jalan kan. Jadi ya udah pakai yang terbaik aja, yang bisa ditemukan. Kan bukan niatmu nggak nyari kan? Enggak, udah dicari nggak ada. Mama biasanya nyimpen di mana? Biasanya di lemari, tapi di lemari nggak ada. Ya nggak tahu lah itu ditaruh di sebelah mana. Saking rapinya, saking disiapkannya, nggak ketemu. Ya udah pakai yang ada. Tapi
Saya membayangkan itu si mamanya benar-benar ngomong gitu. Nanti kalau mama nggak ada, mami mau pakai baju ini. Dicari itu, makanya si anaknya. Tapi segitu mama itu ingin prepare gitu loh. Meninggal pun baik. Saya salut loh, karena saya termasuk yang tadinya berpikir dia meninggal pakai baju apapun kan nggak pusing kali orang dipetik, tadinya mikir begitu. Tapi setelah melihat beberapa lansia yang segitu prepare-nya, nanti kalau saya nggak ada, dan itu nggak hanya ngomong ke keluarga, ngomong ke pendeta aja ngomong gitu. Nanti kasih tahu anak saya, nanti itu kan serius gitu. Saya segitu. Jadi saya respect, nggak menjadikan itu sebagai sebuah kewajiban, tapi saya respect pada lansia yang segitu mempersiapkannya untuk meninggal. Iman iya, KTP kakak, saya kalau lansia siapin KTP kakak, foto yang mau dipakai mana, di laci tempat tidur, terus bilang ke anak, mau pakai WA kayak mau apa, bilang, supaya nanti kalau nggak ada nggak panik. Bilang, nah ternyata itu prepare-nya juga termasuk, ada yang mau pakai kebaya dengan kayak kebaya encim pakai kain, masih ada yang masih mau begitu, tapi bilang gitu. Jadi serius ya, orang mempersiapkan diri untuk pulang ke rumah Tuhan itu ingin memberikan yang terbaik beneran. Itu saya sendiri salut. Nah ini yang tadi kita sempat singgung. Yang punya anak banyak dan barang banyak, bagaimana pembagiannya? Kayaknya nggak enak diomongin kan kalau halus ini, tapi daripada berkelahi nanti, kalau setelah kita nggak ada itu lebih panjang urusan lagi. Dan itu kejadian. Saya pernah mengalami kebaktian, ini makamnya masih, saya sedang melayani pemakaman. Saya dengar itu bersaudara sudah ribut soal barang-barang yang mamanya punya. Sebagai pendeta aja gatel, tau nggak, dengar inginnya marah, mamamu lagi dimakamkan nih, pengennya pengen marah, tapi kan ya nggak pantas juga ngomelin keluarga, cuma itu kejadian. Jadi jangan sepelekan hal-hal yang kayaknya nanti juga beres gitu. Beresin daripada nanti berantem dan urusannya malah panjang. Yang belum berbaikan, kapan mau beresin urusan? Jadi emang sih kalau kita udah meninggal, kayaknya itu udah bukan jadi urusan kita. Tapi ngeganjel loh kalau khususnya bagi yang nggak sempat membereskan urusan tuh, kalau ada hal-hal yang masih belum selesai. Karena itu karena itu biasakan untuk meminta dan memberi maaf tuh jadi gaya hidup kita. Jadi kan kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan kan? Kan kita nggak tahu dalam kondisi sesiap atau setidak siap apa ketika kita Tuhan, ayo pulang, bilang begitu. Jadi biasakan untuk meminta memberi maaf, biasakan untuk berkata I love you. Ada seorang anak yang gengsian gitu, anak laki-laki yang gengsian bilang ke orang tuanya, saya sayang papa gitu. Udah pasti tahulah dari sikap saya, jadi anak baik padahal anak baik, sayang orang tua, tapi nggak mau bilang itu karena orang tua kan udah pasti tahu saya sayang sama mereka. Tapi ketika orang tuanya nggak ada, papanya nggak ada, nggak sempat ngomong, sempat nyesel juga dia. Mestinya saya ngomong ya gitu. Dan saya yang bilang, kan papa tahulah kamu sayang gitu. Iya, tapi saya mestinya ngomong ya. Ya kalau ada kesempatan ngomonglah. Jadi jangan gara-gara gengsi terus ketika udah kejadian nggak sempatnya ngomong tuh nyeseknya tuh nggak enak. Jadi ini hal-hal persiapan yang kayaknya sepele gitu. Karena kematian kan adalah sesuatu yang pasti. Jadi yang kayak gini-gini tuh kayaknya ada nggak ada atau kita kan tetap mati. Dilakukan nggak dilakukan kita kan tetap mati. Iya betul memang. Tidak menentukan apakah kematian kita jadi lebih mundur, apakah kita jadi lebih panjang umur gara-gara urusan-urusan ini belum selesai. Mati ya mati, meninggal ya meninggal, pulang ke rumah Tuhan. Tetapi ini hal-hal yang biasanya menjadi urusan, menjadi ganjelan kalau belum dibereskan. Sehingga bereskanlah, sempatkanlah, biasakanlah, sehingga ketika saatnya kita pulang ke rumah Tuhan, pulangnya ya
ya happy. Karena kan secara iman kan itu, kita pulang ke rumah Tuhan dengan bahagia, dengan kesiapan yang baik, dan itu yang kita upayakan dalam konkret, bukti konkretnya. Kalau nggak salah ini yang slide yang terakhir, Bapak Ibu, ya ini dasar kita bicara tentang kematian sebagai sesuatu yang baik, sebagai sesuatu yang melegakan adalah karena Paskah, karena Tuhan sudah bangkit. Ada Bapak Ibu yang mau berbagi pengalaman mana dulu Ibu? Dari yang online. Ini dulu Bu ya. Iya, iya. Saya membelakangi kamera, tolong dibantu di ini. Oke. Kalau di GKI Indramayu, ya biasanya ibu-ibu KW yang merias. Oh, syukur Indramayu ya. Selamat untuk GKI Indramayu. Dan Boksu Roni beberapa kali memandikan jenazah. Wow, Pak Roni. Oh, itu tadi yang di atas. Ini. Oh, dari Bu Tea. Oh, halo Bu Tea. Iya, aku juga ikut memakaikan baju. Bu, diwariskan Bu ke Gading Indah, Bu. Kalau sekarang nggak berani. Nggak kuat badannya. Oh, ilmunya makain baju ke jenazah iya. itu. Oh iya, itu Kalau nggak gampang. betul, ngomongnya ke situ orang memakaikan baju ke jenazah itu nggak gampang, bener loh itu nggak gampang. Emang. Apalagi kalau udah kaku. Jadi kalau Bu Tea bisa gitu, mungkin kiat-kiatnya perlu dibagikan karena itu berguna loh itu. Berguna. Nggak usah jauh-jauh ke keluarga kita sendiri gitu, kita bisa lebih senang kalau melakukan itu dengan keluarga kita sendiri. Betul. Sambil Thank you diajak Bu ngomong biasa. Tea. Apa tuh? Oke. Saya baru alami kemarin, padahal Mami sudah umur 90-91. Selama ini walau sudah usur tapi masih kuat dan gak nyusahin, di mana Mami masih 90-91, masak nyuci sendiri, bahkan masih beberes rumah dan suka jahit. Wow. Sekarang ada di rumah sakit dan 3 hari lalu sempat kritis karena paru-paru ada masa. Oke. Jadi sesak seperti orang kelelap. Kami tahu banget Mami hidupnya setia dalam Tuhan, tapi kemarin kami takut banget saat Mami berusaha mencari dan berusaha menarik nafas. Iya, saya bisa kebayang deh. Dan berusaha menarik nafas panjang, batuk-batuk, baru bisa ngeluarin masa yang ada di paru. Bisa ngeluarin. Masa yang ada di paru menghambat jalan nafasnya sampai step. Sedih lihatnya, iya. Kami nggak tahu harus apa, gimana. Jujur saya pribadi takut. Puji Tuhan, ketika kemarin Mami sudah bisa tidur dan nafasnya sudah nggak sesak. Oke, bersyukur itu. Syukur pada Tuhan kami nggak kepikiran untuk persiapan, nggak mau mikirin. Mungkin nggak mudah Bu. Ini Bu apa Pak yang bicara ini? Bu Miranda. Bu ya berarti ya. Mungkin nggak mudah dan nggak tahu maminya, bisa jadi reaksinya seperti tadi kan, belum tentu maminya juga mau, apalagi kalau lagi sakit diomongin gitu ya. Jadi Bu Miranda cek sikon aja. Kalau misalnya udah 90 ya cek situasi, karena nggak pernah diomongin sebelumnya. Jadi bisa jadi maminya memang nggak mau, kalau lagi sakit ngap begitu, tiba-tiba diajak ngomong begitu kan mungkin juga bukan keputusan yang bijaksana gitu. Tapi biasanya yang kita upaya ngomongin itu gunanya untuk kalau maminya masih punya pesan-pesan, masih punya harapan, sesepele misalnya, nanti kalau Mami nggak ada, Mami ingin nyanyian kesayangan Mami dinyanyiin. Itu kan sepele, nggak dinyanyiin pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu itu maunya Mami dan kita bisa tahu, itu kan lebih melegakan gitu. Jadi Bu Miranda seandainya memungkinkan, cobalah bicara. Tapi kalau dari testing the water dulu Bu. Jadi kalau awal-awal Mami keberatan ya nggak usah. Karena memang udah
situasinya seperti ini. Dan Mami mungkin dalam kondisi begini, ya Ibu cek kesiapannya seperti apa. Kalau nggak bisa jangan dipaksakan, tapi kalau masih memungkinkan dan kelihatannya baik, bisa dilakukan. Nggak ada lagi kan? Udah sampai bawah kok itu ya. Nah, Ibu. Oh iya, mic. Semalam Ibu Pendeta, Bu, saya hanya mau bercerita aja Iya, ya. iya. Tadi dikatakan bahwa untuk masa berduka ada masanya. Masanya emang berapa lama ya bisa berduka itu? Karena begini Bu, 2021 anak saya kecelakaan. Oke. Anak saya 27 tahun, dia belum menikah dan dia pergi bersama dengan saya sama suami, kecelakaan tunggal. Dan saat itu langsung anak saya meninggal seketika. Jadi saya di belakang, anak saya di depan langsung kecelakaan, dia meninggal seketika. Dan posisi saya saat itu saya tidak sadar, saya pingsan, kepala saya bocor, saya masuk ke UGD, saya harus dijahit kepala saya. Nah, yang saya mau tanyakan, waktu sudah lewat dari 2 tahun, tapi masa berduka masih ada di saya. Pasti. Ya. Dan saya udah bertanya dengan psikolog, Pak Hindok, Pak, untuk masa berduka dibilang katanya nggak bisa. Dan gimana Ibu ya, setiap ada momen tertentu saya pasti ingat anak saya. Saya lihat di handphone, saya lihat dari foto, itu ingat, saya selalu ingat saya selalu ingat anak saya. Yang saya mau tanyakan, apakah saya normal sih Bu? Saya kalau tetap ingat sama anak saya. Turut berduka ya Bu ya. Itu pertama, turut berduka. Bu, semoga saya tidak. Bu, sampai seumur hidup, Ibu nggak akan melupakan itu. Nggak akan. Itu anak Bu. Nggak akan terlupakan. Jadi, sampai kapan masa duka itu selesai? Kalau mau dihitung waktunya untuk, kalau misalnya berduka itu selesai dalam arti kita nggak ngerasa apa-apa lagi, enggak Bu. Tetap ada. Sampai Bapak Ibu pulang ke rumah Tuhan juga. Baru itu selesai benar. Tapi taraf sedihnya gitu, tidak seperti syoknya mungkin yang baru. Sedihnya pasti sama. Syoknya mungkin sudah tidak. Pertama kan kaget. Biasanya ada nggak terima. Dan nggak terimanya ini juga bisa up and down gitu ya. Kadang, oh ya Tuhan memang ini rencanamu terbaik. Tapi kapan lagi, kenapa begini Tuhan? Kan kenapa Tuhan nggak bisa menyelamatkan anak ini? Kan bisa, Tuhan kan Maha Kuasa. Nanti kapan lagi, oke Tuhan saya terima. Itu up and down. Dan akan dalam situasi-situasi tertentu akan baik, situasi-situasi tertentu enggak, dan enggak apa-apa. Enggak usah merasa bersalah itu maksudnya. Enggak usah merasa bersalah, enggak usah merasa berarti saya kurang beriman. Enggak Bu. Enggak apa-apa Ibu dan Bapak, itu anak kok. Sampai 2 tahun itu enggak, dijalani saja. Disyukuri bisa punya rasa kehilangan itu. Karena berarti segede itu, sebesar itu sayang Bapak Ibu kepada anak ini. Sehingga enggak lupa, enggak bisa hilang. Dijalani saja, disyukuri bahwa rasa itu ada. Tuhan akan punya cara sendiri kok untuk mengelap gitu, mengelap kesedihan itu. Hilang enggak? Jadi dari sekarang jangan berharap hilang benar, enggak. Itu akan tetap ada. Anak loh, enggak bakal hilang. Tapi bisa tidak membuat hidup berhenti gitu. Jadi Bapak Ibu enggak sampai enggak makan, enggak sampai enggak kerja, enggak sampai enggak ke gereja, enggak sampai enggak ngapa-ngapain gitu. Rasa itu tetap ada, tapi bisa menjalani hidup. Bisa senyum, bisa memberi selamat kalau ada anak orang lain, apa misalnya menikah gitu. Bisa memberi selamat ketika temannya anak ibu punya anak gitu. Jadi tidak menghambat perjalanan hidup. Itu proses. Tapi untuk bisa bilang nggak sedih lagi, ya enggak.
orang Israel berhenti nangisnya sebulan. Setelah itu mereka melakukan perjalanan lagi. Tapi bahkan sampai Minggu Transfigurasi, Tuhan Yesus berubah wajah, ketika Musa hadir, murid-muridnya masih tahu itu Musa. Padahal mereka nggak hidup zaman itu. Jadi kenangan itu ada berabad-abad kemudian, ada. Tapi life goes on-nya tetap bisa ditempuh. Kadang masih ada rasa bersalah dalam diri saya karena pada saat melakukan perjalanan itu adalah saya yang mengajak anak dan suami saya untuk melakukan perjalanan dengan mobil. Jadi kadang masih ada rasa bersalah ya. Iya, seandainya saya nggak mengajak anak dan suami untuk melakukan perjalanan itu, tidak akan terjadi musibah seperti itu. Ya. Seandainya ibu tahu akan jadi kecelakaan, ibu nggak akan, bahkan mungkin nggak akan pergi, udah di rumah aja. Tapi kan ibu nggak tahu, nggak kepikiran akan seperti itu. Rasa itu akan ada. Jadi berharaplah, berdoalah supaya rasa bersalah itu menipis. Bukan berarti kita jadi punya pembenaran, enggak. Tapi bahwa kejadian itu tidak direncanakan, tidak diharapkan, tidak diinginkan, tapi terjadi. Tapi bukan berarti ibulah penyebabnya. Ibulah gara-garanya. Enggak. Kalau ibu tahu, ya nggak bakalan itu, yakinlah. Ibu nggak memilih nggak pergi kemana-mana, kalau tahu endingnya begitu. Tapi ini kan bagian dari perjalanan putra ibu yang Tuhan entah gimana ceritanya memilih sudah waktunya pulang dengan cara seperti itu. Terima kasih. Saya bisa membayangkan syoknya ketika itu baru terjadi dan panjangnya sudah 2 tahun lebih ya Bu ya? 2,5 tahun, nanti Agustus 3 tahun. Dan seperti yang tadi sampaikan benar Bu, pada saat setelah kehilangan anak selama 6 bulan lebih, saya tidak berani saya hanya memakai baju hitam. Ya. Untuk memakai baju yang terang, saya nggak bisa. Rasanya bersalah gitu ya? Rasanya selama sampai 6 bulan, karena saat itu juga saya harus berobat ya, mengenai kepala saya dan saraf ya, karena saya kena vertigo. Jadi saya nggak bisa ke kiri, ke kanan, ke bawah. Jadi kepala saya yang kebentur. Ya pertama kena vertigo dan saya harus bolak-balik ke rumah sakit. Setiap 3 hari harus dilihat. Sebenarnya harusnya saya dirawat. Tapi saya bilang saat itu dengan pihak rumah sakit di Mitra, saya nggak mau dirawat. Saya mau rawat jalan aja, nggak mau rawat inap. Karena saya ingin melihat pemakaman anak saya. Apabila saya dirawat inap, saya nggak akan bisa keluar dari rumah sakit. Saya nggak bisa menyaksikan pemakaman anak saya. Jadi saya minta dari pihak rumah sakit, saya rawat jalan aja, tapi dengan setiap 3 hari sekali saya harus ke rumah sakit Mitra untuk melihat kepala saya yang dijahit. Seperti itu. Makasih itu aja Bu yang. Terima kasih Bu mau berbagi Bu. Itu pasti nggak. Silakan Pak. Bu, saya satu mau tanya. Apakah arti mimpi bagi orang yang sudah meninggal, contoh anak saya meninggal, berapa lama kemudian, seminggu atau berapa gitu, saya mimpi melihat anak saya datang. Itu aja Bu. Saya bukan ahli dalam hal itu ya, mimpi seperti itu, tapi saya juga punya pengalaman seperti itu. Jadi, ketika orang tua saya nggak ada, orang tua saya hadir dalam mimpi. Dan itu melegakan. Nggak tahu Bapak rasanya apa ketika didatangi itu? Lega ya? Senang banget Bu. Iya. Saya melihatnya, saya bukan penafsir ya, tapi saya melihatnya itu cara Tuhan menghibur saya. Gitu. Karena saya udah segede gini loh, saya 50 tahun lebih, ayah saya udah 80 tahun. Yang resminya saya tahu itu sudah dan sakit. Resminya saya tahu meninggal di usia segitu wajar. Tapi kehilangan itu berasa. Dan ketika saya mimpi ayah saya datang, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Walau itu mimpi, tapi saya bisa melihat ayah saya tersenyum waktu itu. Jadi nggak tahu dari sisi, saya bukan ahli tafsir mimpi, tapi saya melihatnya itu cara Tuhan, kan berat.
mungkin Bapak lebih nggak ekspresif dibandingkan Ibu. Jadi menekan rasanya itu lebih banget gitu. Dan itu cara Tuhan untuk menunjukkan anak Bapak baik-baik saja sudah bersama Tuhan. Dan itu melegakan, memberi rasa lega. Saya sih bersyukur kalau bisa ngimpi begitu sih saya, makasih Tuhan masih bisa lihat papi. Ya. Bersyukur. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu mau berbagi karena itu pasti pengalaman yang berat sekali dijalani. Ada lagi Bapak Ibu? Iya. Saya mau bertanya begini, Bu Pendeta, bagaimana kita menyikapi ya secara iman, karena saya sendiri selalu gagal. Jadi pertama waktu kehilangan mama saya, saya benar-benar berduka yang sangat gitu. Jadi saya tidur sama fotonya gitu. Saya ajak ngobrol. Ya pengen ketemu. Berulang kali saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya pengen ketemu. Dan sepertinya saya melihat gitu, karena jadi mama saya berdiri di dekat kamar mandi gitu, karena di kamar saya ada kamar mandi, jadi di antara mau pintu kamar mandi gitu. Dan saya melihat, saya senang sekali. Tapi saudara kembar saya bilang, kamu kayak orang gila. Seperti nggak punya Tuhan. Dan akhirnya ya saya cuma bisa nangis gitu, karena ya saya kehilangan gitu. Dan itu cukup lama buat saya, 4 tahun kali ya. Itu pun saya paksa untuk, udahlah saya harus bisa gitu, karena mami udah enak. Tapi itu cuma menyenangkan saya sesaat. Dan ya memang saya akhirnya sudah lewat begitu ya. Itu tahun 2000, dari tahun 2011 malah lebih parah gitu. Ponakan saya meninggal dan saya juga berduka lagi. Ini lebih parah kalau saya lewat rumah sakit PIK itu, saya bisa di mobil itu bisa rasa mau muntah, pusing, keringat dingin, dan saya sampai bilang, kenapa bisa begini? Jadi saya bilang sama adik saya, bisa nggak kamu muter? Jangan lewat, jangan sampai saya bisa melihat itu rumah sakit. Karena nggak tahu, saya sendiri sebenarnya saya nggak mau gitu. Ya, nggak ada yang mau Ya, seperti ya. tapi ketika mata saya tertuju ke rumah sakit itu, badan saya rasa aneh, pusing, mual, dan itu saya sampai minggir gitu mobil, saya bisa muntah-muntah. Dan itu pun saya berduka cukup lama gitu. Dan saya juga bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa saya begini? Dulu mama saya, sekarang ponakan saya. Lalu 6 tahun kemudian, ponakan saya satu lagi. Wow. Ya, dan itu pun juga, kok saya gagal lagi gitu. Harusnya kan saya sudah tahu ya. Setiap kali saya lewat rumah sakit Mitra, itu saya nggak bisa. Setiap kali kami lewat sekolah penabur, itu juga nggak bisa. Jadi sampai satu kali teman saya masuk ke rumah sakit, saya bilang, gimana caranya Tuhan? Saya mau besuk dia, tapi saya harus melangkahkan kaki saya ke rumah sakit itu. Dan itu saya baru parkir, udah rasa, mohon maaf ya, saya udah mau muntah, mau BAB, saya sampai akhirnya saya harus ke toilet. Saya bilang sama Tuhan, kenapa begini? Kenapa seperti ini? Dan itu setiap kali. Sampai akhirnya saya bilang, saya harus lawan. Nggak bisa begini gitu. Dan itu pun cukup lama, dan buat saya sendiri, kalau ada teman jadi nggak enak gitu ya. Kok seperti orang aneh, orang yang nggak punya pegangan, nggak punya Tuhan, nggak punya pengharapan begitu.
saya sendiri nggak mau. Nah, pertanyaan saya, artinya saya sudah 3 kali mengalami Begitu. ini dan ya begitu. Polanya sama. Ya, sejujurnya saya takut kalau nanti ada Ada kejadian lagi. kejadian seperti itu lagi akan terulang. Bagaimana saya harus bersikap begitu ya sebagai orang percaya, walaupun sebenarnya saya tahu itu enggak baik gitu, enggak benar. Bu, apa ya, bagaimana bilangnya? Ketika kedukaan-kedukaan itu terjadi, apakah ibu punya waktu cukup untuk berduka? Jadi punya waktu cukup itu kan bisa relatif ya tiap orang. Apakah ibu punya waktu cukup untuk berduka? Apakah ibu menerima baik kedukaan itu, gitu ya? Kalau saya baca, kalau saya ingat buku-buku yang pernah saya baca, jadi ada proses-proses yang mestinya sedang berjalan, ibu tolak. Jadi apakah ketika masih sedih, udah cukup sedihnya, ibu bilang ke diri sendiri gitu. Jangan kepanjangan. Gitu. Saya kan orang Kristen, ya mungkin kata-katanya beda ya, tapi saya orang Kristen, mestinya saya menerima peristiwa ini sebagai sesuatu hal yang biasa. Jadi ketika kita menolak secara nggak sadar ya, ketika kita menolak hal-hal yang menyedihkan itu, badan kita protes gitu loh. Saya masih ingin sedih gitu. Saya masih ingin meratap gitu. Saya masih ingin berduka, tetapi di-cut dan akhirnya munculnya jadi seperti itu. Jadi tidak berharap itu akan terjadi lagi, tapi mungkin ini yang kita perlu berdamai dengan kedukaan, dengan kematian. Gitu. Kita perlu menerima bahwa kematian itu dekat, gitu, bagian dari perjalanan kita, sehingga ketika itu terjadi, ya ayo sedih, bukan ya ayo sedih ya, tapi ya ayo berduka itu nggak apa-apa. Orang Kristen bukan berarti nggak boleh sedih, bukan berarti sedihnya mesti pendek. Jadi kayak mungkin gak gini, kalau kita lagi berantem sama orang, kalau ada 2 sekolahan tawuran, yang biasanya dilakukan adalah dipertemukan di ruang kepala sekolah, disuruh salaman. Baik kan iya, tapi apakah dari hati belum tentu. Jadi yang ibu sedang jalani bisa jadi sebagai ibu orang Kristen nih, jadi di kepala nerima bahwa ini bagian dari proses kehidupan. Sebagai orang Kristen sudah diselamatkan. Yang namanya kematian ya diterima dalam iman. Tapi hati ibu, diri ibu, nggak segampang itu terimanya. Jadi protes badannya. Aku masih sedih. Aku masih belum siap melepas. Aku masih belum ikhlas. Nah itu yang perlu diwadahi, dan karena ini Asia sangat perasaan-perasaan itu kan sering ditekan ya. Perlu diwadahi, diberi tempat. Dugaan saya ini terjadi pada banyak orang, bukan hanya ibu sendiri. Perlu diberi tempat untuk bersedih, diberi tempat untuk meratap, bahasanya itu diberi waktu untuk merasakan kesedihan, sehingga badannya juga happy karena sedihku diterima. Aku belum rela ini dimaklumi. Apalagi kalau memang, kalau dari gambar ibu ngomong sama foto, itu kan dekat sekali, dan kalau sedekat itu untuk mengikhlaskan itu nggak bisa dihitung minggu depan harus ikhlas, enggak. Itu proses. Seperti ibu kan 2 tahun lebih juga masih berasa, begitu kecolek dikit lukanya ada lagi. Begitu bunyi musik atau lihat temennya yang gini, kok teman anak saya merit ya, seandainya anak saya masih ada, dia juga kan jadi gitu, kecolek lagi. Nah, dan itu wajar. Jadi kalau ibu tiba-tiba ingat orang tua, itu jangan buru-buru ngejudge ke diri. Kalau orang ngejudge sih kita nggak bisa cegah ya, tapi jangan marahi diri kita, jangan hukum diri kita kalau kita sedih, kalau kita belum ikhlas. Gitu. Jadi ikhlas itu bukan
harus ikhlas tanggal sekian. Enggak, itu proses. Ya, biarkan diri kita berduka sampai toh kita enggak, toh bukan berarti kita enggak percaya Tuhan. Gitu. Saya percaya Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk anak, untuk mama. Tapi sebagai orang tua, sebagai anak, saya sedih. Gitu. Terima itu. Dan semoga badan kita juga jadi lebih nyaman gitu, lebih berkurang bebannya. Kalau ditekan-tekan akan responnya akan bisa macam-macam. Semoga menolong, Bu. Terima kasih. Aduh, tolong bantu dibaca. Ini bukan yang tadi. Oh, ada? Enggak, ini yang tadi yang oke. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Pak. Selamat malam Bu. Selamat malam. Saya mau bertanya, tapi konteksnya agak berbeda, kematian juga. Oke. Berbeda dengan respon kematian ini. Gak apa-apa Pak. Apa bisa? Gak apa-apa. Kalau nanti saya nggak bisa, saya akan bilang, oh saya belum tahu atau saya belum punya pengalaman. Saya akan jawab apa adanya. Tapi kalau Bapak nggak apa-apa. Iya. Silakan Pak. Yang saya tahu ya, upah dosa itu maut. Maut itu identik dengan kematian. Ya. Lalu manusia ini tidak ada yang tidak berdosa. Anak orok pun sudah berdosa. Karena dosa bawaan dari si Adam dan Hawa. Lalu Bapa di surga itu mengutus Tuhan Yesus ke dunia untuk menebus dosa. Menebus berarti melunasi. Jadi kalau kita punya hutang ditebus sama orang lain, kita sudah tidak mempunyai utang lagi. Itu kan pikiran saya. Ya. Lalu hukuman itu pun masih terus berjalan sampai sekarang, yaitu maut. Maut itu mati, kematian. Lalu yang saya mau tanyakan, apa maknanya Tuhan Yesus datang ke dunia? Tolong dicerahkan. Oh, bentar. Jadi mestinya kalau yang saya pahami pertanyaan Bapak, karena Tuhan Yesus sudah menebus kita, mestinya maut sudah tidak berlaku lagi. Iya. Ya kan? Andai kata ini Adam dan Hawa tidak berdosa, itu banyak yang bilang, pendeta pun bilang dia tidak akan mati karena tidak ada dosanya. Yesus, ya itu kalau Yesus mati itu menanggung dosa kita. Yesus tidak mati karena dia menanggung dosa kita. Jadi kalau Adam dan Hawa itu tidak berdosa, dia tidak akan mati. Karena kita berdosa, kita mati. Apa namanya? Saya agak lupa juga ya, karena umur saya juga udah lanjut. Bapak umurnya berapa Pak? Juli ini 81. Wow. Jadi yang saya mau tanyakan agak lupa juga itu. Saya sering begitu Bu. Ya. Jadi buat apa Tuhan Yesus datang kalau toh tetap masih ada kematian gitu kan? Iya. Ya. Jadi kematian itu hukumannya ada kematian. Dosa itu hukumannya adalah kematian sebagai mati yang semati-matinya, dalam arti mati itu kan juga berarti keterpisahan manusia dan Allah. Jadi ketika manusia berdosa, dosa itu membuat manusia terpisah dari Allah. Itu mati. Karena manusia nggak mungkin terpisah dari Allah.
kita tuh diciptakan oleh Allah. Begitu terpisah dari Allah, kita mati. Oke, sampai situ nggak, Pak? Mati hubungan. Mati hubungan. Jadi ketika manusia diciptakan oleh Allah, manusia hanya bisa hidup kalau itu apa? Yesus pokok dan kita itu. Jadi kalau kita berpaut, kita nyambung sama Tuhan, itu kita hidup. Dosa membuat hubungan itu nggak ada. Terputus. Ya. Jadi kita mati. Bukannya kita meninggal, mati itu. Bentar, itu dulu. Jadi hubungan itu terputus, kita mati. Nah, kematian itu, keterputusan itu juga terlihat ketika mati umurnya habis, gitu ya. Mati umurnya habis kan juga terputus kita dari kehidupan. Lah, kalau memang umurnya itu ditetapkan. Memang umur manusia itu ditetapkan. Sampai sekian meninggal. Sekarang saya yang bingung. Gimana Pak? Gimana? Memang manusia itu umurnya ada limitnya. Umurnya terbatas, ya. Nggak ada ya di ayatnya sini Kan itu tadi Pak, siapa sampai 900 tahun, 900 sekian pun akhirnya mati. Sampai berapa ratus tahun mati. Jadi manusia itu fana. Jadi berdosa atau tidak berdosa mati Gini, juga. Kalau tadi kan Bapak mengandaikan, kalau Adam Hawa nggak berdosa, Iya. itu mereka akan hidup seterusnya. Iya. Saran saya, kita tidak berandai-andai. Jadi dalam kenyataannya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, relasinya dengan Tuhan terputus. Iya. Jadi mati. Jadi keterputusan itu membuat Adam dan Hawa tidak berelasi bagus lagi dengan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus menyambungkan itu. Relasi manusia dan Allah baik. Sekalipun tubuh fananya, dagingnya ini mati, kita tetap nyambung dengan Tuhan. Jadi hidup itu bukan soal berapa panjang umur kita. Umur badan kita ada batasnya. Tapi hubungan kita dengan Tuhan nggak ada batasnya. Nyambung terus. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus. Badan kita, Pak, pasti akan mati. Pasti akan ada batas kekuatannya. Karena nggak kuat. Saya bingungnya ya, upah dosa itu maut. Nah itu yang saya pegang itu upah dosa maut, mati. Jadi kalau nggak berdosa ya nggak mati. Itu tahu saya ini yang mati tubuh. Ada orang di Babel ya, seperti Elia itu dia tidak mati. Dia diangkat. Seperti itulah maksudnya. Oh, Bapak mengaitkan kalau orang tidak berdosa nggak mati, tapi nggak diangkat. mati tubuh. Ya entah diangkat, entah diapakan nggak tahu lah. Pokoknya nggak mati aja gitu. Nah itu menarik Pak. Sejauh yang ada dalam Alkitab itu Elia. Iya. Dan beberapa orang. Iya. Yang beberapa orang yang makamnya tidak ditemukan karena ya ada. Jadi diperkirakan dinaikkan, naik ke surga. Iya. Iya itu kalau Elia begitu memang ya kita temukan ya, kesaksian. Maksud saya begitu. Nggak meninggal begitu. Ya, tapi mungkin buat saya begini kali ya. Faktanya bahwa sekalipun kita ditebus, Allah telah bangkit dari kematian, kita tetap hidup di dalam dosa. Tidak kemudian dosa itu hilang dalam
diri kita. Kan dibilang daging itu lemah, roh itu lemah, daging itu kuat. Dan karena itu roh itu kuat, daging itu lemah. Iya, kebalik. Saya ingatnya jadi kebalikannya gitu. Jadi roh itu kuat tapi daging lemah. Dan dalam kedagingan kita kan bukannya justru kita memang lebih mudah. Bahkan secara ini aja untuk positif aja perlu diajarkan berkali-kali. Coba anak disuruh bohong, berbohong itu diajarin nggak? Enggak. Berkata jujur itu diajarin. Dan masih bisa terjatuh di dalam dosa gitu. Sehingga mungkin Pak, kita dikasih batasan waktu usia supaya juga kita bergantung sama Tuhan. Kalau kita nggak mati, mau jadi apa kita? Manusia seperti apa? Unlimited kan? Saya mikirnya justru di dalam keterbatasan usia, immortal kita yang tidak kita yang memiliki keterbatasan akhirnya membutuhkan Tuhan. Tuhan yang menebus kita dan melalui Yesus Kristus yang menjadi teladan justru membuat kita punya kekuatan bahwa Tuhan meneladankan itu kepada kita. Maka kita bisa di dalam penderitaan pasti nggak mungkin enggak. Penderitaan itu kan bagian dari hidup kita manusia. Gitu. Jadi walaupun dosa kita ditebus, kita pasti akan menghadapi pergumulan, penderitaan, dan mungkin cobaan-cobaan karena ya tadi daging kita lemah. Dan kita tetap butuh penebusan dari Tuhan. Dan karena kita tahu bahwa ketika kita ditebus di dalam Tuhan, kita berani untuk berubah. Gitu. Kita berani, kita punya daya buat, oh saya bisa meneladani Yesus sekalipun daging lemah, tapi roh kuat, maka perlu bergantung sama Tuhan. Jadi konsepnya mungkin pertanyaannya justru walaupun kita sudah ditebus, bagaimana cara kita hidup mengikuti kehendak Tuhan? Karena itu yang lebih susah. Kita hidup menuruti kehendak Tuhan pun kita akan mendapatkan maut itu. Contohnya Paulus. Ya. Dia orang jahat. Orang jahat lalu bertobat dan jadi penginjil lagi Paulus. Tetap dia dapatkan maut. Itu kan kematian. Nah, Iya, ini jadi jadi bagaimana ini? mungkin gini ya Kak Tessa, aku lagi mikirin bahwa kematian itu kan kalau di Kristen bukan akhir, tapi awal kehidupan kekal bersama Tuhan. Makanya ketika kita meninggal disebutnya pulang ke rumah Bapa. Karena ini kematian baru bicara sekali kan. Mungkin tadi saya pikir kita udah sekian kali itu. Jadi mungkin sekali waktu kita bicara tentang arti-arti kematian dari mati rohani gitu mungkin itu. Siapa bidang bina di sini, siapa yang bikinin tema? Halo Bu Tea, ini ada usulan tema. Ya mungkin kita perlu bicara itu. Sehingga mungkin itu akan menolong Bapak. Jadi maut ini mati yang kayak gimana gitu. Nah, tadi saya berasumsi kita makanya lebih ke ini kan respon ketika kematian sudah terjadi. Nah itu mungkin nanti kita lebih dalami lagi. Dan itu satu topik sendiri. Tapi thank you karena saya tahu berarti Bapak selalu hadirkan di PA ya? Kenapa? Bapak Bapak kudu datang lagi nih kalau ngomongin kematian ya? Enggak, saya sudah berapa kali ke PA, kamu belum ada di sini. Ya. Andreas, sering saya ke sini Iya. ke PA. Oke. Iya. Dari Dia mah belum ada tuh. Iya. Sip. Dari pertanyaan Bapak, saya tahu Bapak mendalami ini gitu, mendalami. Iya. Jadi karena ini hari ini saya berasumsi kita udah ngomongin kematian, jadi mungkin dari sisi Bapak kayak ngelompat gitu. Tiba-tiba bicara tentang bagaimana merespon kematian. Berarti Kalau respon ini sih nggak begitu saya. Iya, karena Bapak udah oke aja Ya, gitu. oke lah. Makanya saya berasumsi kita sudah beberapa kali bicara tentang kematian, tapi kalau begitu berarti
perlu ada sesi sendiri yang bicara tentang eh, jenis-jenis kematian, ya kayak gitulah gitu. Jenis-jenis kematian, maknanya itu nanti mungkin mungkin itu yang lebih Bapak cari itu kalau itu kayaknya. Iya. Ya. Itu. Titip ya Bu Tea. Boleh. Sorry tangan kiri ya. Setiap manusia itu kan ada batas usia ya, Iya. Ibu Pendeta. Pertanyaan saya, bagaimana kalau orang yang meninggalnya dibunuh? Berarti kan dia belum sampai pada batasnya. Yang pertama. Lalu yang kedua, ketika seperti kayak tante saya koma itu sampai 5 tahun. Iya. Nah itu pertanyaan kita saudara bersaudara, kemana ya dia? Udah waktunya belum ya? Gitu. Itu topik menarik. Beda Bu. lagi ya? Itu menarik. Bukan euthanasia kan membunuh diri sendiri ya. Bahasa resminya lebih rapi lah dari itu. Oh, mik. Ini. Kalau kayak tadi. Iya. Oh, Ibu dokter, itu mati batang otak. Iya, mati ya. nah secara Iya, medis iya, kan iya. kita mungkin membahasakan bahwa mati batang otak tuh sudah mati gitu ya. Tapi kan secara kemanusiaan kan kita tidak boleh gitu. Kecuali memang keluarga sendiri dari pihak keluarga gitu kan. Dan keluarga yang mesti nyabut. Ya maksudnya kan akhirnya euthanasia bagi kita yang medis gitu. Jadi nah itu juga kan kita nggak bisa ngambil keputusan kecuali kayak kasus tadi kan udah koma 5 tahun secara manusia, kasihan juga koma 5 tahun gitu, harus gimana gitu. Nggak, iya maksudnya tidak itu, iya. Iya. Ya berarti kan memang Tuhan sudah tahu waktunya yang terbaik gitu. Oke, kayaknya kita perlu satu sesi yang bicara soal Seru Bu. Iya. Seru. Karena gini juga saya tadi mau nanya gini, kan banyak orang bergaul dengan agama-agama kita di luar. Seringkali kan orang Kristen ini percaya nih, abis mati kita kemana sih? Nyangkutnya di mana sih kan gitu ya Bu? Padahal kalau kita ada purgatori lah. Padahal waktu Yesus bilang ke sebelahnya kan, pada saat ini juga kamu bersama gitu loh Bu. Jadi itu kayaknya Catat perlu ya tahu bidang ya. bina ini PR-nya panjang. Bu, itu tadi dibahas di. Ya. Oh. Bu Tea, ngobrol langsung. Bilang apa open mic. Oke, baiklah nanti akan diberikan tema susulan yang terkait dengan semua tentang kematian. Supaya kita bukan hanya siap hidup, tapi juga siap mati. Iya. Oke, karena itu topik-topik yang Bapak bilang tuh satu cerita sendiri. Soal koma, ya itu mungkin ada penjelasan medis juga nanti akan baik supaya medis melihatnya begini, iman Kristen melihatnya begini, pastoral melihatnya begini. Itu menarik ya. Jadi banyak urusan tentang kematian. Boleh. Boleh. Jadi ternyata urusan kematian ini nggak cukup satu sesi. Mesti ada sambungan berikutnya. Abis ini apa kita? Oke, Bapak Ibu terima kasih. Nyanyi apa doa? Doa. Kayaknya udah dapat kode-kode ini. Oke, Bapak Ibu kita akan tutup pemahaman Alkitab kita dengan PR-PR untuk bidang bina. Rasain bidang bina dapat PR. Mari kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami yakin Engkaulah yang menanamkan dalam hati kami masing-masing rasa ingin tahu tentang aneka hal terkait kematian. Karena Tuhan, ini berarti kami serius mengumulinya. Kami ingin mati kami bermakna. Mati kami mencerminkan iman kami. Mati kami boleh menjadi kesaksian yang ujungnya memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan temani kami belajar lebih dalam lagi
menggali lebih seru lagi, tolong kami mencintai Alkitab, sehingga kami mau selalu belajar dan terus belajar. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, kami serahkan pemahaman Alkitab bulan yang akan datang dalam tangan Tuhan, biarlah melaluinya dan di dalamnya kami boleh belajar lebih lagi. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk rekan kami, untuk Ibu Eni Vimala Dewi yang sedang berduka cita. Tuhan yang paling tahu apa yang beliau rasakan, Tuhan yang paling mengerti di tahapan duka yang bagaimana, yang seperti apa yang saat ini terjadi. Biarlah kasih sayang Tuhan, kepedulian Tuhan merangkul Ibu Eni beserta seluruh keluarga, dan dengan demikian masa duka ini, peristiwa duka ini tidak hanya membuat Ibu Eni merasakan sedih, tapi juga membuatnya merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga momen duka sekalipun tetap memungkinkan Ibu Eni beserta keluarga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sebagaimana Tuhan mengantar kami ke sini, biarlah Tuhan juga mengantar kami ke rumah, sampai di rumah dengan selamat, dan biarlah kami serahkan seluruh rencana kami, seluruh kegiatan kami esok dalam tangan Tuhan. Berkenanlah Tuhan mengoreksi jika kami keliru dan menyempurnakan sehingga seperti yang Tuhan mau. Terima kasih banyak Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, benar kan ya? Selamat malam Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Terima kasih untuk Bapak Ibu di Zoom, sampai bertemu lagi pada kesempatan mendatang. Terima kasih. Malam, terima kasih. Tessa. Kita semua shalom pagi, malam. Bapak Ibu belum boleh live, awas kalau live. Foto dulu, open cam. Ini. Bapak Ibu, terima kasih atas kedatangannya di PA ya. Nanti bulan depan kita akan bertemu kembali di Kamis pertama di bulan Mei dengan topik yang seru lagi. Lanjutan, karena kita kali ini PA tidak membahas topik-topik seperti yang lalu-lalu tentang Alkitab, maksudnya tentang kisah-kisah atau kitab-kitab yang ada di Alkitab, tapi kita mempelajari ya salah satunya seperti ini, tematik ya. Jadi bulan depan kita akan bertemu kembali dengan tema yang berbeda, dengan pengetahuan yang berbeda, yang juga menambah pengetahuan kita tentang kehidupan kita bersama Tuhan. Terima kasih, mari kita bangkit berdiri, kita akan foto bersama. Yang online boleh membuka kameranya, kita akan foto bersama. Iya, nanti makanya fotonya gini. Ayo. Maju. Bu, maju. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta Tessa. Thank you ya. Nggak dengar.